Tim juara bertahan sudah memprediksi musim 2025 nanti akan jadi titik di mana Ducati semakin superior dengan Desmos edisi andalannya. Terlebih di Ducati musim 2025 nanti punya dua jagoan dengan status juara dunia MotoGP, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Martin seolah mundur teratur melihat kans apik dari Marquez dan Bagnaia pada edisi tahun 2025 nanti. Ini berkaca dari kiprah Marquez dan Bagnaia musim 2024 saja sudah cukup membuktikan bahwa Ducati masih memegang kendali dominasi. Melihat prestasi Ducati tahun lalu, Martin meyakini bahwa era Ducati belum akan berakhir hingga musim depan MotoGP. Duet Marquez dan Bagnaia akan dapat keuntungan dengan motor Desmos edisi spek pabrikan GP25. Untuk mengusik keduanya yang sedang dalam momen apik tampaknya akan jadi misi sulit bagi Martin. Apalagi Ducati sudah menunjuk Fabio Di Giannantonio musim depan untuk menunggangi motor yang sama dengan milik Marquez dan Bagnaia. Otomatis ada satu lagi pesaing Martin yang punya motor kompetitif dan bakal sulit untuk diusik. Kendati demikian, Martin merasa yakin Aprilia mampu bersaing dengan Ducati di barisan depan. Meskipun akan mengalami kesulitan di beberapa balapan, setidaknya jika bicara soal tiga besar, Martin optimis. Bagnaia menjadi favorit untuk merebut kembali mahkota juara dunia MotoGP. Setelah menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak, 11 kemenangan balapan utama, ia kehilangan gelar karena kesalahan. Kesalahan tersebut berupa jatuh dan insiden dengan pembalap lain karena tidak tahu bagaimana menyesuaikan diri pada waktu-waktu tertentu. Setelah belajar dari kesalahannya dan tetap berada di garis depan tim resmi Ducati, pembalap Italia itu seharusnya mengincar gelar MotoGP ketiganya. Namun ia memiliki masalah besar. Dia akan ditemani oleh salah satu pembalap terbaik dalam sejarah Marc Marquez yang pada usia 32 tahun akan sangat ingin mengejar Valentino Rossi dengan 7 gelar juara dunia kelas Premier. Marini membuat beberapa pernyataan yang sangat menarik beberapa pekan lalu. Dia menyatakan bahwa temannya Bagnaia telah kehilangan gelar juara dunia karena kesalahannya sendiri sehingga Jorge Martin layak mendapatkannya. Ia juga menunjuk siapa yang akan memenangkan titel juara dunia MotoGP pada 2025. Marini melihat rasa lapar yang besar pada diri Marquez untuk kembali menjadi juara. Jadi Marini berpikir hasilnya sudah tertulis bahwa Marquez lah yang akan juara. Adik tiri Valentino Rossi itu juga menyoroti apa yang ingin dicoba oleh rekan setimnya di Akademi VR46 Bagnaia pada 2025. Marini menilai Bagnaia akan memiliki kesempatan seumur hidup untuk menempatkan dirinya di antara 4 pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Dan jika Bagnaia berhasil mengalahkan Marquez, semua orang akhirnya akan mengakui bahwa Bagnaia adalah seorang juara. Karena meskipun ia telah memenangkan 2 gelar, ia belum cukup diakui karena belum mengalahkan Marquez. Mimpi Yamaha untuk bangkit kembali sebagai raksasa MotoGP masih terus menyala. Satu keputusan besar telah dibuat oleh pabrikan Iwata di mana mereka akan mengembangkan perubahan mesin ke V4. Rencananya, selama MotoGP 2025 bergulir, Yamaha akan terus mengupayakan pengembangan mesin baru mereka. Lin Harvis yang akan pensiun dari kursi jabatan manajer tim Yamaha sangat berharap proyek besar mereka terrealisasi. Tahun ini Yamaha akan tampil bareng tim satelit lagi yaitu Pramac. Kiprah Pramac Yamaha yang akan diperkuat Miguel Oliveira dan Jack Miller juga akan sangat dinantikan. Tentu lawan utama di Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo dan Alex Rins juga tak ketinggalan. Harvis sangat berharap kesinambungan antara semua orang-orang berpengalaman itu akan membawa Yamaha bangkit dari jurang keterpurukan di MotoGP. Harvis sadar bahwa upaya Yamaha untuk mengejar Ducati versi sekarang jelas masih sangat jauh. Untuk itu, dia lebih membangun pola pikir untuk menemukan versi terbaik motor M1 mereka saat ini sebelum melangkah lebih maju setelah V4 selesai. Harvis percaya dengan keberanian Yamaha yang akhirnya terbuka mau pindah ke mesin V4 dan budaya kerja yang perlahan menerima metode Eropa. Kiprah KTM di MotoGP mulai menemui sedikit titik terang, di mana partisipasi di kejuaraan musim 2025 akan tetap berjalan. Para mitra, sponsor, dan investor menunjukkan perannya untuk menjamin keberjalanan proyek KTM di MotoGP dan sejumlah kejuaraan lain.
Mereka bersedia mengucurkan dana lebih agar nama KTM di berbagai kejuaraan balap terselamatkan. Namun demikian, KTM diprediksi masih akan menghadapi sejumlah kesulitan, terutama terkait anggaran yang nilainya lebih terbatas pada MotoGP 2025 mendatang. Untuk itu, pabrikan asal Austria tersebut tetap harus benar-benar menghemat pengeluarannya di kompetisi musim 2025 nanti. Manajemen sudah menyiapkan 100 strategi atau rencana KTM demi penghematan anggaran di musim 2025. 100 rencana itu sudah dirancang sedemikian rupa, di mana isinya adalah beberapa hal detail yang dapat menghemat belanja KTM meski nilainya kecil sekalipun. KTM menjanjikan 100 poin rencana penghematan itu adalah yang bersifat non-teknis, sehingga pengembangan motor pun akan tetap menggunakan anggaran semaksimal mungkin. Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri akan banyak membatasi kebebasan atau mengekang para pembalap dan para kru yang sebelumnya mendapat fasilitas terbaik dari pabrikan. Yang paling utama adalah mengenai pengeluaran untuk akomodasi di setiap balapannya, yang bisa dipangkas dan dianggap tidak mengurangi prestasi di kejuaraan. Misalnya dari sekedar harga dan level hotel, biaya transportasi dan pengurangan jumlah armada pengangkut, biaya makanan, penghilangan sejumlah fasilitas hospitality, dan banyak pengeluaran lainnya. Sebagian sudah dimulai sejak setahun terakhir saat KTM menyadari bahwa mereka menghadapi potensi kebangkrutan. Meski terkesan hanya recehan, tapi Barrier dan manajemen KTM sudah menghitung semua dan pengaruhnya cukup signifikan ke anggaran belanja. Aprilia yang kembali berlaga di MotoGP sejak 2015 menaungi Espargaro sejak 2017. Sejak itu, pembalap Spanyol itu memimpin pengembangan RSGP. Massimo Rivola yang menjabat sebagai CEO Aprilia Racing sejak 2019 memberikan julukan Il Capitano kepada Espargaro berkat dedikasinya yang tinggi. Namun, Espargaro memutuskan pensiun pada akhir 2024 dan tempatnya di Aprilia diambil alih oleh Martin. Martin sendiri diharapkan jadi pembalap utama skuad itu, terutama berkat statusnya sebagai juara dunia bertahan. Meski begitu, Martinator tak yakin ia bisa mengemban status Il Capitano. Karena Alex sudah membela Aprilia selama 9 tahun, dari membawa Aprilia yang dulu bukan apa-apa menjadi pemenang balapan. Namun, Martin yakin bisa memberikan tanggung jawab yang sama seperti Alex, dengan berkontribusi dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin proyek demi bisa membawa motor Aprilia ke level tertinggi.